Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman subscriber dimanapun berada, jumpa lagi bersama hidroponik tani ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh ya tentang menyemai benih cabai yang selalu saya lakukan ya teman-teman. Saya akan berbagi tips sedikit kepada teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe-nya apabila video ini berguna bagi teman-teman semua. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan semoga sehat selalu, murah rezekinya ya teman-teman. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini inilah penampakan yang akan saya bikin penyemaian ya teman-teman. Saya memakai papan, dan untuk media sendirinya saya memakai tanah ini ya teman-teman, tanah biasa 1 ember, dan nanti akan saya campur dengan sekam bakar ya, tapi tidak penuh, tidak 1:1 ya, mungkin sekitar setengah lah ya, setengah ember segini. Oke, kita kita tuangkan dulu di sini ya teman-teman. Nanti kita aduk. Oke. Dan ini sengaja saya pilih tanah ya teman-teman, tidak ada batunya. Ya, sengaja saya pilih agar pertumbuhan benih cabenya semakin bagus ya teman-teman, karena ini pun bukan tanah-tanah yang seperti ini ya teman-teman. Sudah lihat, tidak seperti ini ya, banyak batunya, tidak seperti ini. Sengaja saya pilih. Oke, untuk pencampuran sendiri saya akan ambil sekamnya. Ini sudah saya siapkan ya, sekam bakar. Nanti tidak sama dengan di polybag ya teman-teman. Saat kita mau menanamnya, kita hanya sedikit saja sekamnya, mungkin ya sekitar setengah. Nah seperti ini, mungkin ini udah cukup. Tahan di sini. Oke, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, seperti ini. Kita kasih sekam bakar agar tanahnya itu tidak terlalu padat ya teman-teman, jadi pertumbuhan benih cabenya nanti supaya bisa maksimal ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah ini rasanya udah cukup ya teman-teman, untuk 1:1,5 ya teman-teman. Oke, kita sisakan dulu sedikit. Dan juga teman-teman jangan lupa kita kasih yang namanya ini teman-teman ya, mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman, yaitu kapur dolomit ya teman-teman, agar media tanah ini bisa mengurangi zat asam ya teman-teman, agar pertumbuhan benih cabai kita nanti normal dan bagus ya teman-teman. Kita taburkan aja secukupnya teman-teman ya, kita taburkan seperti ini.
Oke. Ini saya nyemai untuk persiapan setelah panen jagung ya teman-teman. Bisa lihat ini jagung saya sudah hampir ya, kira hampir panen, mungkin sekitar kurang 1 bulan lagi lah mungkin ya teman-teman. Jadi sambil menunggu panen kita bikin dan mempersiapkan apa yang kita butuhkan ya, seperti mau menanam cabai kita siapkan bibitnya ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk dolomitnya sendiri secukupnya ya teman-teman. Jadi jangan terpaku ya untuk atau 1:1 itu bukan ya teman-teman, untuk secukupnya. Oke, seperti ini. Kita menyemainya itu biasa ya teman-teman, tidak memakai polybag semai ya, karena saya terbiasa seperti ini. Tapi nanti kalau sudah sekitar umur-umur setengah bulan atau 20 hari akan saya pindahkan teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ikuti terus video ini, karena saya akan selalu membuat tips dan cara-cara menanam cabai ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, bukan itu aja yang kita butuhkan ya teman-teman, bukannya sekam bakar, tanah, dan kapur dolomit ya. Yang kita butuhkan juga ini antrako ya teman-teman, untuk mencegah, mengantisipasi seperti jamur ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan benih cabai kita ya teman-teman. Kita kasih sedikit aja teman-teman ya, kita taburkan, kita kasih sedikit saja. Agar benih cabai kita tidak terganggu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita aduk lagi ya teman ya, supaya merata. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, jadi penampakan seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Terus apa lagi yang kita butuhkan teman-teman? Ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, ini Texam ya teman-teman. Ini ada insektisida yang akan mencegah agar benih cabai kita tidak dimakan sama semut ya teman-teman. Jadi kita melindungi, harus pakai ini teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau memakai ini, di sini sudah tertera ya, karena ini tidak jelas, teman-teman bisa bisa membacanya sendiri cara pemakaiannya. Sebenarnya biasanya saya memakai regen ya teman-teman, karena regen tadi masih kosong, jadi saya membeli dengan merek ini ya teman-teman ya. Soal merek itu tidak ada masalah yang ya teman-teman, yang penting kandungan dan kegunaannya itu sama ya teman-teman ya. Kalau untuk menyemprot padi ya, itu untuk satu bungkus ini, satu subset ini cukup untuk satu tangki ya teman-teman, 15 liter ya. Itu satu bungkus ini harganya 10.000 ya teman-teman. Oke, kita karena ini saya memakai seperti ini, kita semprot seperti ini ya. Saya harus sedikit aja ya teman-teman ya.
Oke, sudah cukup. Jadi agar benih cabai kita tidak diangkat ataupun dimakan sama semut, jangkrik dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, kita semprot seperti ini ya teman. Ini adalah cara saya. Setelah ini nanti kita akan siram kembali ya teman-teman ya, agar racun yang kita semprotkan ini agar meresap ke dalam tanah ya teman-teman. Oke, kita siram ya teman-teman, biar medianya tuh basah seperti ini aja. Jadi ini cukup simpel ya teman-teman ya. Kita lakukan seperti ini aja, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu ribet-ribet ya teman-teman. Kenapa kita siram sampai becek begini teman-teman? Karena saat kita melepas bibit cabenya, kita harus mengira agar sampai 1 minggu media ini tidak akan kering ya teman-teman. Jadi kita usahakan sampai 1 minggu, jadi kita tidak akan menyiramnya ya teman-teman. Maksud saya begitu. Ini adalah menurut pengalaman saya yang sering saya lakukan ya teman-teman. Jadi saya menyiramnya sampai becek seperti ini. Inilah yang sering saya lakukan kalau saya lagi menyemai benih cabai ya teman-teman. Sengaja saya sampai sampai berair seperti ini ya teman-teman. Ini tidak masalah menurut saya ya. Oke, cukup. Kemudian apa yang kita lakukan teman-teman? Kita semprotkan lagi ya cairan tadi itu. Nah, ini agar tidak gondol semut ya teman-teman, ataupun jangkrik dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke lah teman-teman, untuk pengelepasan atau penaburan bibit cabenya mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Ini biasa. Ini adalah yang akan saya semai, ini adalah cabai lokal ya teman-teman. Kita akan menyemprotnya secukup mungkin ya. Nah, ini beginilah teman-teman ya. Nah, sampai berair itu pun tidak masalah ya, tidak masalah ya teman-teman. Dan ini adalah benih cabenya ya yang akan kita taburkan. Biasa aja lah teman-teman ya, kita taburkan biasa seperti ini. Oke,
Jadi seperti ini ya teman-teman penampakannya. Nah seperti ini, lalu kita akan tutup dengan tanah atasnya ya teman-teman. Tanah yang kita sisakan tadi kita tutup, tapi ingat ya teman-teman, jangan tebal-tebal ya, pokoknya secukupnya lah ya, jangan terlalu tebal kali tanahnya, agar mudah apa namanya itu, agar mudah tumbuh ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini ya. Kalau bermanfaat buat teman-teman video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa komen, kita belajar rame-rame atau belajar bareng-bareng untuk menanam cabai dan cara merawatnya mulai dari semaian sampai panen ya teman-teman, agar kita sama-sama menjadi orang yang sukses. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa sekali lagi yang baru bergabung, like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Atau komen juga boleh di bawah, ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.